awal era pertumbuhan Islam, dunia pengetahuan mengalami zaman keemasan dengan bermunculnya ilmuwan-ilmuwan muslim yang hingga saat ini penemuannya masih digunakan dan menjadi rujukan sebagai dasar dari perkembangan pengetahuan modern. Banyak ilmuwan-ilmuwan yang muncul ketika era dinasti Abbasiyah kedua. Tidak hanya ilmuwan umum, tetapi di era inilah lahirnya beberapa imam-imam besar dalam bidang ilmu hadis yang termasuk di dalam Kutubus Sittah. Imam Al-Bukhari, beliau bernama lengkap Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Jufi Al-Bukhari. Beliau lahir pada hari Jumat tanggal 13 Syawal tahun 194 Hijriah atau 21 Juli tahun 810 Masehi di kota Bukhara. Imam Al-Bukhari terlahir dari seorang ulama yang sangat terkenal bernama Ismail. Ismail sendiri ialah seorang ulama yang sangat alim dalam bidang ilmu hadis. Maka tak ayal setelah sang ayah wafat, Imam Bukhari mewariskan kecintaan ilmu hadis peninggal ayahnya. Karena kecintaannya yang sangat dalam terhadap ilmu hadis, beliau berpetualang di berbagai kota. Di antaranya seperti kota Balkh, Naisabur, Rey, Baghdad, Basroh, Kufah, Mesir, dan Syam. Karya terbesar dari Imam Al-Bukhari ialah Al-Jami' As-Shahih atau Shahih Bukhari, yang sampai saat ini kitab tersebut masih menjadi pedoman untuk umat Islam. Imam Muslim, beliau bernama lengkap Imam Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyash Al-Kushairi An-Naisaburi. Imam Muslim dilahirkan di Naisabur tahun 202 Hijriah atau 817 Masehi. Naisabur saat ini termasuk wilayah Rusia. Karya fenomenal beliau ialah Al-Jami' As-Shahih atau Shahih Muslim, yang sampai saat ini kitab hadis tersebut masih menjadi pedoman untuk umat Islam. Imam At-Tirmizi, beliau bernama lengkap Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa As-Sulami At-Tirmizi. Beliau dilahirkan pada tahun 209 Hijriah di sebuah daerah bernama Tirmiz. Karya-karya dari Imam At-Tirmizi diantaranya Al-Jami' atau Sunan At-Tirmizi, Al-Iqlal, Al-Iqlal Al-Kabir, Syama'il An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmuwan-ilmuwan di bidang pengetahuan umum diantaranya Ibnu Sina, ilmuwan muslim jenius, ahli kedokteran dan juga filsafat. Nama Ibnu Sina atau Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina sudah tak asing lagi di dunia kedokteran. Beliau mempelajari falsafah serta ilmu-ilmu agama Islam di Bukhara. Kemudian dalam bidang ilmu kedokteran, ia mempelajari dari Isa bin Yahya. Karyanya yang sangat terkenal dalam bidang kedokteran ialah Al-Qanun atau Qanun fit Tibb. Beliau juga banyak menulis syair dan isai. Dalam sejarah pemikiran filsafat, Ibnu Sina mendapat penghargaan yang tinggi. Beliaulah merupakan satu-satunya filsafat besar Islam yang berhasil membangun sistem filsafat yang lengkap dan juga rinci. Ibnu Sina meninggal dunia pada tahun 428 Hijriah dan dimakamkan di Hamazan. Al-Farabi, beliau bernama lengkap Abu Nasr Muhammad Ibnu Al-Farah Al-Farab. Di barat, beliau dikenal dengan nama Al-Farabius atau Aven Nasr. Banyak di antara filosof Arab yang mengatakan bahwa Al-Farabi merupakan guru terbesar setelah Aristoteles. Aristoteles ialah the first master dan Al-Farabi merupakan the second master. Jumlah karya karangan beliau ialah tidak kurang dari 128 kitab. Dalam salah satu karyanya, Ihsan al-Ulum atau Encyclopedia of Science, yang memberikan tinjauan umum mengenai segala sains. Di dunia barat, buku ini terkenal dengan nama The Kingfish. Al-Farabi juga menuangkan pemikiran filsafatnya ke dalam sebuah buku, yaitu Fusus Al-Hikam.
Buku ini menjadi buku teks filsafat dan menjadi acuan studi di sejumlah negara. Setelah itu ada juga buku Al-Ihsa al-Ulum yang menjabarkan tentang klasifikasi dan prinsip dasar sains. Proyek terbesar dari Al-Farabi ialah menggabungkan antara filsafat Yunani dan syariat Islam. Sebagai seorang filsuf, ia mengerahkan segala kemampuannya untuk mencapai kebenaran dan seorang muslim yang bertakwa. Al-Ghazali, seorang sufi, teolog, filsuf terbesar dalam Islam. Nama lengkapnya ialah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali, yang bergelar Hujatul Islam Zainuddin At-Tusi Asy-Syafi'i. Dipanggil Al-Ghazali karena beliau lahir di Waslah, yaitu sebuah kota di Khurasan Iran pada tahun 450 Hijriah. Al-Ghazali dikenal sebagai ahli dalam bidang ilmu fikih, ilmu usul, ilmu akhlak, ilmu tarbiyah, ilmu jiwa, ilmu ekonomi, dan sebagai imam yang salafi dan imam sufi. Karya beliau diantaranya Maqasid al-Falasifah atau tujuan para filsuf, Tahafut al-Falasifah atau kekacauan pikiran para filsuf. Buku ini dikarang sewaktu berada di Baghdad pada saat jiwanya dilanda kebimbangan. Dalam buku ini, Al-Ghazali mengecam filsafat dan para filsuf dengan keras. Mi'yar al-Ilmi atau kriteria ilmu-ilmu, Ihya Ulumuddin atau menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Kitab ini merupakan karyanya yang terbesar dan dikarang dalam keadaan berpindah-pindah antara Damaskus, Yerusalem, Hijaz, dan Tus, yang berisi tentang panduan fikih, tasawuf, dan juga filsafat. Ibnu Miskawayh, nama lengkapnya ialah Abu Ali Ahmad bin Muhammad bin Yakub Ibnu Miskawayh. Beliau lahir di kota Rai, Iran pada tahun 320 Hijriah atau 932 Masehi dan wafat di kota Asfahan tanggal 9 Safar 421 Hijriah. Ibnu Miskawayh lebih dikenal sebagai filsuf akhlak atau etika. Walaupun perhatiannya luas terhadap ilmu-ilmu lain seperti kedokteran, bahasa, sastra, dan sejarah. Ibnu Miskawayh mendapatkan gelar guru ketiga setelah Aristoteles guru pertama dan Al-Farabi guru kedua. Jumlah karya tulis beliau diantaranya terdapat 41 buah. Semua karyanya tidak luput dari kepentingan pendidikan akhlak. Di antara karya tulisnya ialah Usun Al-Farid atau kumpulan anekdot, syair, peribahasa, dan kata-kata mutiara. Tartib Asy-Sya'adah tentang akhlak dan politik. Al-Mustofa, syair-syair pilihan. Jawi dan Khirot, kumpulan ungkapan bijak. Al-Jami' Asy-Syiar tentang aturan hidup.